Kerajinan rajut saat ini telah menjadi bisnis yang populer dan banyak dicari. Dan saat ini, minat masyarakat untuk memiliki berbagai barang dari kerajinan rajut mengalami peningkatan. Barang kerajinan rajut mempunyai keunikan tersendiri, tampilannya yang menarik serta mengandung unsur desain atau motif etnik dan memiliki bahan yang tebal serta tahan lama menjadi daya tarik. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah lain di tanah air karena alamnya yang begitu indah. Rajutan menjadi salah satu buah tangan yang bisa kita jumpai di pusat oleh-oleh. Di sini, para pengunjung tidak hanya bisa membawa pulang oleh-oleh aneka makanan khas tanah Priangan, tetapi juga berbagai hasil kerajinan, termasuk berbagai model rajutan yang menarik dengan harga terjangkau. Rajutan yang dipajang dan dijual di pusat oleh-oleh adalah hasil karya Novita Indriati yang akrab disapa Mama Salsa dan kaum ibu muda di desanya. Mama Salsa adalah sosok perempuan kreatif yang tidak mau tinggal diam. Ia mampu memanfaatkan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya adalah merajut. Kegiatan ini kemudian memberi pengaruh positif kepada ibu-ibu muda sekitarnya yang kini turut membantunya memproduksi berbagai kerajinan rajutan. Halo pemirsa sang kreator, untuk menghasilkan sesuatu yang mendapatkan pundi-pundi bisa saja berawal dari mengisi waktu luang, asalkan kita mengetahui peluang pasar. Mama Salsa, sang kreator kita kali ini mampu menciptakan karya dan mampu menggerakkan ibu-ibu muda di wilayahnya untuk menciptakan kreasi yang mendatangkan pundi-pundi. Lalu seperti apa proses kreasi dan juga inovasinya? Bersama saya Frederico Sinetria, inilah sang kreator selengkapnya. Para pengrajin rajutan ini hampir setiap hari berkumpul di rumah Mama Salsa dan mengerjakan rajutan bersama-sama. Wih, kompak banget nih! Mama Salsa dan para ibu muda yang awalnya hanya mengisi waktu luang dengan membuat rajutan, kini menjadi hobi yang menghasilkan tambahan secara ekonomi. Wow, berarti pundi-pundinya ini bertambah lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mama Salsa ya? Iya. Apa kabar Mama Salsa? Alhamdulillah. Nah, baik. ini dia nih pemirsa sang kreator, Mama Salsa. Dikenalnya sih Mama Salsa kalau di lingkungannya, tapi sebenarnya nama ibu tuh siapa tuh, Bu? Namaku Iya. Novita. Oh, Ibu Novita. Jadi biasanya kalau di sini Iya. akrab ini panggil Mama Salsa. Mama Salsa, ini teh lagi ngapain nih? Proses ngapain nih, Bu teh? Aku nih lagi bikin rajutan. Heeh. Rajutan ini hasil karya anak-anak Cikole yang mengisi waktu luangnya buat menyalurkan hobi biar menghasilkan uang juga. Wah, di belakang nih, Nih, lihat di pemirsa kreator nih. Ini rajutan-rajutan. Ini hasil-hasil karyanya
Mama Salsa dan juga teman-teman yang ada di sini. Nah, iya. aku pengen tanya-tanya dulu nih sebelum ke teman-teman ataupun ini ibu-ibu muda nih kelihatannya ya. Iya, Nah, ibu bunda semua. Mama Salsa, awal mula nih, tahun kapan sih terjun ke dunia rajutan ini? Kalau dunia rajutan sih emang sudah lama gitu ya, tapi baru-baru akhir ini nih agak viral-viral nih. Jadi teman-teman yang ini pada mau tampil lebih gaya, lebih lebih modis, mau pakai hasil karya rajutan-rajutan, kreasi anak-anak Lembang sini, bolehlah. Dari tahun berapa sih Mama Salsa ini terjun ke Dunia rajutan sekitar tahun 2005. Wow, 2005 Iya. sudah lumayan Alhamdulillah. lama nih. Lumayan. Memang awalnya suka merajut atau memang punya dasar di dunia kriya rajut atau seperti apa sih Mama Salsa yang mendorong? Yang mendorong kita pengen begini ya. Iya. Pengen karena bentuknya unik. Lagian tidak semua orang bisa mengerjakan gitu. Apalagi kita kan inovasinya model-model baru-baru begini ya. Mereka semua pada berinovasi model-model apa yang kira-kiranya lagi tren. Terus enak lah buat dilihat, dipakai gitu. Nyaman lah ya. Kalau rajut nih, Mama Salsa bisa disebut aja, aduh rajut mah kayaknya zaman dulu banget deh. Nah, untuk menghapus pikiran-pikiran itu kayak gimana nih? Kalau sebenarnya kalau rajut itu nggak ada matinya ya, nggak ada matinya ya. Kalau kita bermain dari model yang udah lama itu, oh gimana nih caranya model lama kayak yang begini nih, model lama dulu dia nggak pernah pakai aksesoris kayak gini, nggak, cuman kantong aja begini. Tapi alangkah indahnya kalau kita kasih variasikan lagi, pakai mutiara begini, pakai rajut bunga seperti ini, itu akan kelihatan lebih menarik, Aiko. Tuh lihat, jadi Kelihatan lebih cantik, manis, lebih manis. Ya. Nah Bu, Iko pengen tanya nih, ini kan udah numpuk banget nih hasil-hasil karya dari Mama Salsa dan juga teman-teman yang di sini. Memang produk apa saja nih yang dihasilkan oleh Mama Salsa dan juga teman-teman? Ya kalau kita sih basicnya rajutan aja sih. Ya, rajutannya apa saja nih yang ada karyanya? Ini tas-tas punggung seperti ini. Terus ini yang bisa buat uang, buat HP, buat kita jalan-jalan. Terus banyak macamnya. Terus ini buat ibu-ibu yang suka kondangan-kondangan, suka arisan-arisan. Kalau misalkan ini ya, kesulitannya lebih sulit dari yang mana ya? Mungkin lebih sulit dari yang ini. Nah, prosesnya kan juga lebih lama kan, otomatis kita harus buat bunga dulu, buat daun dulu, baru di sleting, furing, baru kita pasang pegangannya, tangkainya. Jadi nggak tentu kalau misalkan ini bisa 1 hari dapat 3 biji misalnya, ini belum tentu dapat 3. Ini teman-temannya di mana sih Bu? Aku pengen lihat nih, pengen ngobrol-ngobrol juga boleh. nih. Diajak dong sama Ibu. Ayo. Di mana Bu? Ayo, boleh. Nih, lihat nih teman-temanku lagi pada ngerajut. Wah, halo Ibu-ibu, apa kabar? Waduh, nih tetap jauh tapi tetap aja ngerajut. Emang harus fokus banget ya, nggak bisa sampai ngeliat mukanya Iko dulu nih kalau datang Bu. Gitu ya. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Aduh, jadi ini tuh ibu-ibu muda yang ada di lingkungan sini Bu? Iya. Wow. Lingkungan ini semua teman-temanku sekitar rumah. Jumlahnya memang ada berapa sih Bu? Ini kalau yang di sini sebenarnya ada 13 orang lebih lah ya, tapi sebagian ada yang
ada punya kepentingan, Oh. belum bisa datang. Jadi ini Iya. ada 13 orang loh pemirsa TVRI Jawa Barat ya. Jadi ini mereka-mereka inilah juga yang membuat rajutan-rajutan berbagai macam karya yang menghasilkan pundi-pundi ya. Nah, Bu, ini kan kalau Ibu nih awal mulanya terjun di dunia rajut katanya tadi 2005. Iya. Nah, Ibu ini mengajak ibu-ibu muda di sini untuk ikut berkarya dan tentunya menghasilkan ya, Bu ya. Iya. Ini tahun berapa sih, Bu? Dulu kan kita pernah pandemi ya. Waktu pandemi kan kita ya tahu sendiri lah ya ekonomi kita kayak gimana gitu. Kita pun ada ide, baru ada ide. Oh gimana nih kalau kita ada apa ya, ada komunitas apa gimana ya? Itu ya kita ngerajut. Siapa yang punya keahlian, siapa yang punya ide, siapa yang punya apa ya skill, ayo kita bareng-bareng aja lah kita bikin kayak gini yuk. Gitu. Gimana caranya kita bisa menghasilkan pundi-pundi kata Iko gitu. Jadi ini pandemi lah juga ya yang membuat kreativitas yang Ibu juga memotivasi untuk mengumpulkan Betul, ibu-ibu muda di sini Aiko. daripada gitu ya nggak ada kerjaan, Iya. jadilah membuat seperti ini. Nah, Iya. kan rajut baik lagi nih Bu, rajut kan ada hitungannya, kesulitannya ini kan berbeda-beda. Nah, Iya. bagaimana cara Ibu memberikan ilmunya kepada ibu-ibu yang ada di sini? Sebenarnya ilmu itu kita saling sharing ya, saling berbagi ya. Misalkan ini, sahabat saya nih, Teh Sri ini, dia pinter gitu ya ngerajut. Kita punya ide nih, Teh Ika misalnya. Teh Ika punya ide pingin bikin kreasi seperti ini. Ayo kita pecahkan bareng. Gimana ini hitungannya nih? Hitungan ke sini, ke pinggir berapa? Hitungan ke atas gimana? Berapa? Terus cara ngerajutnya gimana? Ada teman saya ini, Teh Iyam. Teh Iyam itu spesialis yang bikin bunga begini, Pak. Nah, jadi caranya gimana ya biar kelihatan indah? Oh, kita kasih aja bunga, apa kasih pita-pita, apa kasih apa? Itu tugasnya Teh Iyam. Terus ini Teh Ika. Teh Ika dia paling bisa nih kalau bikin ini tempat kosmetik, bisa buat tempat kosmetik, bisa buat tempat uang, HP juga ya. Nah, misalnya Teh Sri kok nggak tahu ini ukuran berapa, dia nggak segan-segan nanya. Teh Ika, ini ukurannya gimana sih? Cara bikinnya gimana? Ada kendala nggak sih Bu pada saat pembuatan rajutan ini yang tentunya ya pasti handmade ya Bu ya? Ya, handmade. Kan kalau misalnya pakai alat mah Mesin, kayaknya ya. udah nggak rame lah, Nggak nggak rame, seru ya. ya, nggak Tapi seru. kan kalau misalnya ini menggunakan benar-benar handmade, Handmade, gitu ya. Kendalanya apa sih yang ditemui Bu? Kalau kita kendalanya biasanya ada order ini ya, nggak order. Contohnya tas ini, tas rumbe ini. Tas rumbe seperti ini ya. Jadi kalau dari, kan ini kan misalnya pegangan Teh Fitri. Nah, dia pinter bikin ini. Ini ada order misalkan 5 biji ini, 5 biji. Kan dalam satu hari mungkin dia dapat 3, apa 4, apa 5. Kita order ada 10 biji. Berarti ada kekurangan dong. Nah, Teh Fitri harus bisa berbagi sama yang lain. Oh, nih aku bikin kayak gini nih, tapi masih kurang. Bisa nggak bantuin kita? Nah, itulah kita pentingnya satu tim begitu. Jadi jangan mengandalkan, oh ini hanya bisa ini, hanya ngerjain ini aja. Enggak. Jadi Teh Fitri harus juga bisa berbagi dengan orang lain. Oh ya, tolong bantuin aku dong. Aku nih kerjaanku nih keberek nih. Baru dapat 3 misalnya. Order hanya 10. Kita bagikan aja. Teh Aan 1, Teh Ika 1, Teh Fitri 1. Jadi dalam satu hari kita bisa kasih order ke orang lain full. Jadi nggak apa ya, nggak kurang gitu. Masa permintaan orang lain 10 kita kasih 3, kan nggak mau. Kalau misalnya kau lihat nih di sini karya-karyanya kebanyakan kan aksesoris ataupun juga tas dan lain-lain. Nah, kalau misalnya memang sebenarnya Ibu ada nggak sih kayak buat interior ataupun home decor? Home decor bisa juga, asal ada contoh. Kita mah cuma aja contoh, misalkan home decor sesuai keinginan ya. Jadi kita lihat contoh dulu aja. Home decor itu seperti apa ya? Misalkan tempat galon, ya tutup galon, apa taplak meja, apa-apa. Kita kalau ada contoh misalnya,
kita bisa usahakan. Oh, jadi misalnya pemirsa sang kreator pengen membuat home decor taplak ataupun sarung bantal gitu Betul, ya, Aiko. itu bisa ya? Bisa, insya Allah. Berarti bisa sesuai dengan pesanan Pesanan juga nih. juga. Nah, Bu, sekarang aku pengen lihat dulu nih ya, ibu-ibu lagi ngerjain ya, Bu Iya, ya? boleh, Nah. Sok Aiko. Para ibu muda ini mengerjakan rajutan dengan bahan yang memang telah disediakan oleh Mama Salsa. Mulai dari benang, hakpen sebagai alat untuk merajut, hingga pelengkap pemanis rajutan seperti kancing dan hiasan lainnya, di antaranya manik-manik. Kerajinan ini memerlukan teknik dan kemampuan tersendiri dari para pengrajinnya, yang memang juga membutuhkan ketekunan dan konsisten dari si pengrajinnya. Aneka produk yang dibuat oleh para ibu muda dikomandoi oleh Mama Salsa, seperti tas dengan beragam desain dan ukuran tampil menarik ketika dilakukan finishing oleh ibu-ibu lain yang memang bertugas untuk menyelesaikan tas yang dibuat sesuai petunjuk dari Mama Salsa. Tas rajut menjadi peringkat teratas sebagai model rajutan terpopuler di masyarakat yang seringkali dipakai untuk segala kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya perbedaan yang menggunakan mesin dan Iya. juga yang handmade sebenarnya apa sih, Bu? Bedanya kalau bikinan mesin kan cepet. Kalau ini kan enggak. Itu ya. lama. Tapi kalau misalnya sepintas melihat Iya. perbedaannya tuh gimana sih? Ya perbedaan dari mesin sama tangan emang beda. Kalau mesin gimana ya? Ya lebih cepat aja prosesnya. Terus model-modelnya juga ya emang sih bagus-bagus juga sebenarnya, tapi kebanyakan peminat itu peminat handmade. Jadi ada tingkat kesulitannya yang bikin unik itu. Kan takutnya nih pemirsa sang kreator lagi belanja rajut, dibilang ini handmade, ternyata itu mesin gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari perajut gitu, tahu nggak sih, Bu, ada perbedaan kalau misalnya yang pakai mesin sama yang enggak? Kalau biasanya yang pakai mesin itu benangnya juga beda, nggak pakai benang begini, itu benang warna lah ya, benang warna lain, namanya juga beda lagi. Cuman kita yang handmade, spesial handmade, benang ini, benang rami. Oh, Ya, perbedaannya benang rami. Benang Kalau raminya. misalnya pakai teknologi atau pakai mesin, memang itu benangnya benang khusus Benang ya. khusus. Nah, kalau misalnya yang handmade, Handmade ya, dan- contohnya seperti ini ya. Ini Bu, kelihatannya lebih natural, lebih alami. Lebih natural. Iya. Mas Sasa, ini kan lagi pada sibuk nih. Iya. Ini di sini pembuatannya. Nah, setelah udah jadi kayak gini, biasanya dibawa kemana nih, Bu? Nah, Iko, Kemana? kita temuin aja nih sahabatku yang lain. Rajutan yang telah selesai kemudian diberi pelapis puring dan sleting serta manik-manik pemanis sebagai hiasan atau bunga rajutan aneka warna. Para ibu ini terlihat sangat kompak, bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, berkarya sebaik mungkin untuk menghasilkan rajutan yang berkualitas. Wah, udah kompak, saling mengisi, menghasilkan pundi-pundi. Wah, benar-benar luar biasa. Ini proses apa nih, Bu?
Ini proses finishing sama packing. Di sini finishing dan packing. Packing. Kalau di belakang ini proses pembuatannya. Pembuatan dari rajutnya. awal sampai akhir. Nah, di Betul. sini adalah proses finishing dan Finishing, packing. packing. Finishing biasanya ngapain sih, Bu? Apakah ada pengecekan misalnya, Iya. ini kurang hitungan, Iya betul. nggak bisa layak jual. Iya Nah, betul atau kayak Aiko. gimana sih, Bu? Betul Aiko. Ini ya kalau di finishing kita menambahkan aksesoris seperti kancing seperti ini, terus kancing ini apa kita kasih variasi bunga cantik seperti ini, rumit cantik seperti ini. Terus proses ini udah dipakai sleting sama furing di dalamnya. Nah, ya, jadi kalau kita pakai kehujanan dikit mah nggak tembus air ini, ya. Terus di sini ada proses packing juga. Kalau kita kan pengen kelihatan lebih bersih, higienis, terus kelihatan lebih lebih menarik lah kita packing pakai plastik seperti ini. Plastiknya pun beda-beda ukuran. Jadi kemasannya pun ya kelihatannya lebih lebih fresh lah. Gitu. Ya, jadi lebih cantik gitu ya. Bu, kok. ini dipasarkannya di mana aja sih, Bu? Kalau aku ini pasaran biasanya masih lewat WA aja lah, WA teman-teman dekat dulu. Tapi ada juga sih yang udah dari luar kota udah pada tahu rajutan kita. Setelah proses pembuatan rajutan selesai, Mama Salsa dibantu para ibu mulai melakukan pengemasan dan packing untuk dikirim ke rest area pusat oleh-oleh di Cikole atau memenuhi pesanan dari para pembeli yang juga memesannya lewat online dan grup WhatsApp. Pesanan rajutan yang dibuat oleh Mama Salsa dan para ibu muda tetangganya ini tidak hanya berasal dari beberapa daerah di Indonesia, tetapi juga sampai ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Wow, keren banget! Dari Subang sampai ke mancanegara. Subang nih biasanya dipasarkannya di mana tuh, Bu? Di Subang kita ada rest area di Subang ya, namanya Pusat Oleh-oleh Sari Manis 7. Di sana kita bisa ketemu aja ini sama aku lagi jualan ini nih, jualan rajutan. Iya, jadi kalau misalnya yang ke daerah Subang habis wisata-wisata gitu ya, ada tuh rest area area Jadi sana. nanti bisa belanja, jadi ada Belanja offline juga. store-nya, Offline. alias kita bisa belanja langsung, betul. ataupun ini bisa Lewat melalui online. WhatsApp ataupun lewat online. Tadi harganya kan udah kita tahu. Terus juga kualitasnya udah sampai Singapura dan juga Malaysia. Sampai mereka juga beli baju tandanya berarti ini sangat oke banget ya, Bu ya. Nah, ke depan nih, Bu, Ibu pengen buat karya apa lagi sih, Bu, lewat rajutan, Bu? Apakah mungkin aja fashion gitu kan kalau misalnya termasuk aksesoris, tas, terus juga ada home decor. Iya, kan betul. rajutan juga tidak memungkiri kalau misalnya membuat kupluk, Betul. membuat jaket, sweater, Rompi. Kan juga ada tuh, Bu, sepatu yang rajutan. Rajut, betul. Nah, ke depan nih, Bu, pengen berinovasi gimana sih, Bu? Aku juga pengen lah semua yang kayak gitu kita coba. Pengen coba sepatunya, kupluknya, bajunya, insya Allah ke depannya lah. Ya bisa dikondisikan. Nah, sebelum Iko berpisah sama Ibu, boleh nggak Iko bantuin dulu nih packing-packingnya Ya, nih, Bu? bantuin. Ini Boleh? ada Teh Neng, ada Teh kan Sophie kalau di sana sini. nanti takutnya Iko salah hitungan. Betul, ya udah. Mendingan Iko bagian finishing sama Iya, packing betul. ya. Packing aja. Iko bantu deh. Iya, bantuin Teh Neng sama Teh Sophie ya. Siap. Kita packing satu. Mana lagi, Bu? Udah, ini warna ungu ya, Bu ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, sini.
kita packing ya. Oke. Ini. Oke. Tuh, banyak banget yang harus Iko packing ya Bu ya. Duh, Iya kok. Mas Salsa, sebelumnya Iko mau ucapin makasih nih ya. Udah seharian nih Iko diajak ngelihat proses pembuatan rajut di sini sama ibu-ibu yang ada di wilayah sini Bu. Iya. Berarti benar nih, merajut di sini bukan sembarang merajut, tapi merajutnya mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan sang kreator kita kali ini merajut juga kekompakan ibu-ibu yang ada di sini. Bu, sebelum nanti Iko pulang, Iko kayaknya mampir dulu deh. Kemana? Cari manis Manis 7. tujuh, Nah, iya. ya Iko nanti mau main ke sana Oke, ya. iya, Iko nggak mau apa-apa. lihat karya-karya ibu yang lainnya ya. Sip. Terima kasih ya Bu ya. Ibu-ibu, Sama-sama. makasih ya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Iko. Kasih ya Ko ya. Bye. Yuk.